ibarat kertas yang bersih putih. Setiap manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Tapi gara-gara pergaulan, gara-gara orang tua yang menyebabkan kita menjadi orang yang jadi Yahudi kah, jadi Nasrani kah, atau menjadi orang Islam. Karena itu akhlak itu perlu disempurnakan. Karena orang berakhlak masih sangat jauh dari tuntunan agama, maka Nabi kita diutus oleh Allah untuk menyempurnakan. Berarti akhlak manusia masih sangat kurang, maka harus disempurnakan. Bagaimana cara kita berakhlak kepada teman, berakhlak kepada orang tua, bagaimana kita berakhlak kalau ada tamu, bagaimana kita berakhlak kalau makan, bagaimana kita berakhlak masuk WC, bagaimana kita berakhlak tidur, bagaimana kita berakhlak mandi. Semuanya diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW supaya menjadi orang yang mulia di dunia ini. Supaya di dunia kita bagus, di akhirat juga bagus. Nah, jadi tidak heran kalau Nabi kita bersabda, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa qala la dila imana liman la ahdalahu. Tidak termasuk orang beriman kalau dia tidak beragama. La ahdalahu, tidak punya komitmen, tidak punya perjanjian. Janjian untuk apa? La ahdalahu, ya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, perjanjian dengan Nabi melalui apa? Kita melalui agama kita, melalui syahadat kita. Nah, maka akhlak itu sangat penting bagi umat manusia. Akhlaklah yang membedakan kita antara manusia dengan hewan. Ayam, kenapa dia ndak ada ayam mulia, tidak mulia? Karena ayam itu tidak punya akhlak. Maka ayam sama saja. Manusialah yang ada mulia, ada tidak mulia. Karena hanya manusialah yang memiliki agama. Manusia dan jin sakolain. Nah, yang lain-lain kalau binatang mati, lebur jadi tanah, selesai urusan. Kalau kita manusia, kalau tidak dipakai akal kita, tidak dipakai mata kita, tidak dipakai telinga kita, sama kita dengan binatang. Bahkan lebih rendah. Kenapa manusia lebih rendah dari binatang? Karena seperti tadi, kalau manusia mati, ada malaikat mungkarun wa nakir. Di dalam kubur kita sendiri, tiada lagi yang menemani. Bila tak taat pada ilahi, niscaya siksa menimpa diri.
bagaikan sebatang pohon, bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari, buat belanja rumah sendiri. Tak apa. Nah, jadi di dalam kubur kita sendiri, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali amal kita, akhlak kita di atas dunia. Bagaimanapun kita disayang oleh ibu kita hanya bisa menangis sampai di atas kubur kita. Tidak ada ceritanya ibu sayang kepada anaknya ikut ditanam bersama anaknya. Bagaimanapun sayang anak kepada ibunya, tidak ada ceritanya anak ikut dikuburkan bersama ibunya. Mak menjak nangis jangan kepelik mata merak beli HP beli mata. Karena sakit, karena nangis. Dia suruh baju-baju, disuruh kita bakti sama ibu bapak kita, supaya jangan kita nyesel nanti ibu bapak kita meninggal. Dimin bapak temati pelaku nangis, ibu meninggal semua nangis. Ya boleh kita nangis, tapi jangan terlalu banyak yang kita sesali. Maka jangan suka lawan orang tua, jangan suka suaranya besar terhadap orang tua, jangan kita lawan ibu bapak kita. Nah, karena itu semua nanti akan menjadi penyesalan kita setelah kita ditinggalkan oleh orang tua atau kita meninggalkan orang tua. Karena sehebat apapun kita akan kita mati. Apapun yang kita lakukan, ingat ada batasnya. Akan dibatasi dengan mati. Kalau sudah kita mati, habislah cerita kita. Tinggal akan kita ditanya. Kalau bisa menjawab, kita selamat. Tidak bisa dijawab, dilandai. Kita di dalam hidup kita ini menjadi orang-orang yang berakhlak. Kalau orang mengatakan berakhlak, maksudnya akhlak yang baik. Kalau ada orang mengatakan dia berakhlak, oh berarti itu jelek. Jadi ada akhlak kita jadi baik, tidak akhlak maka
kita menjadi tidak baik. Nah, itulah sebabnya kita diajarkan oleh Nabi kita disempurnakan akhlak kita. Nah, jadi itu pentingnya yang namanya kita belajar akhlak. Dulu Maulana Syekh tidak diberikan ngaji di Mekah di ulama-ulama sebelum dia belajar akhlak belajar. Sebelum beliau belajar ta'limul muta'allim, cara belajar, beliau tidak diterima ngaji di ulama-ulama. Setiap tempatnya minta ngaji dia ditanya, pernah kamu ngaji taklim? Belum. Oh, kalau belum, kamu ngaji dulu. Nanti setelah kamu ngaji baru ngaji di saya. Nah, itu sebabnya manusia jadi orang hebat, karena kalau dia tidak belajar taklim, maka dia tidak tahu aturan orang belajar. Maka dia diajarkan dulu taklimul muta'allim. Nah, makanya kita nanti akan diajarkan juga oleh akhlak ini tentang bagaimana kita berakhlak yang baik. Nah, itu barangkali sekedar kita sambung pengajian kita yang kemarin, masih ini berkaitan dengan ya awal muqaddimah kita masuk pada jilid 2 ini untuk meningkatkan. Kemarin kebanyakan berbicara tentang ya adab makan, minum, teman, ibu, bapak, guru, sekolah, di luar, di dalam. Nah, itu semuanya. Nah, nanti di sini kita akan belajar bagaimana berakhlak menjadi orang yang mulia, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.